Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Amelia dari Manajemen 1D. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tarekat dalam sistem ajaran Islam. Islam Kapah adalah Islam yang terintegrasi di dalamnya trilogi ajaran Islam secara sinergis. Trilogi ajaran Islam yang dimaksud adalah iman, Islam, dan ihsan. Dalam terminologi lain, iman disebut akidah sebagai aspek keyakinan dalam Islam yang melahirkan teologi Islam atau ilmu kalam. Islam adalah syariah sebagai aspek hukum dalam sistem ajaran Islam yang melahirkan ilmu fikih, dan ihsan atau hakikah adalah aspek batin ajaran Islam yang melahirkan tasawuf Islam. Islam secara kapah, belakang semarak didengungkan. Islam secara kapah diterjemahkan oleh sebagian orang dengan kembali ke Al-Quran dan hadis. Bahkan penerapan hukum Islam atau negara Islam, meskipun kita bisa saja bertanya hukum Islam dan negara Islam dalam mazhab siapa dan era siapa. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, di sini ada pengertian Islam menurut Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Kapah, yang berarti seluruhnya tanpa kecuali. Kedudukan nahwu atau tata bahasa Arab, karena kapah pada kalimat ini adalah hal, oleh karenanya dia dibaca mansub yang ditandai atau di akhir kata. Nah, pengertian tarekot, asal kata tarekat dalam bahasa Arab yaitu torikoh, yang berarti berjalan, keadaan, aliran, atau garis pada sesuatu. Nah, adapun tarekat dalam Al-Quran, tarekat dalam Al-Quran yang disebut dengan torikoh di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 9 kali dalam 5 surat. Contohnya seperti Quran surat An-Nisa ayat 168, Quran surat An-Nisa ayat 169, Quran surat Toha ayat 63, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya hubungan tarekat dan tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf, istilah tarekat tidak hanya ditunjukkan kepada aturan dan cara-cara tertentu yang digunakan oleh seseorang syekh tarekat, dan bukan pula terhadap kelompok yang menjadi pengikut salah seorang syekh tarekat, tetapi meliputi segala aspek ajaran yang ada di dalam agama Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, yang semua itu merupakan jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf secara umum adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat mungkin melalui penyesuaian rohani dan memperbanyak ibadah. Usaha mendekatkan diri ini biasanya dilakukan di bawah bimbingan seorang guru atau syekh. Sejarah timbulnya tarekat, dengan contoh, semakin luas pengaruh tasawuf, semakin banyak pula orang berhasad mempelajarinya. Nah, seorang guru tasawuf biasanya memformulasikan suatu sistem pengajaran tasawuf berdasarkan pengalamannya sendiri. Sistem pengajaran itulah yang kemudian menjadi ciri khas bagi suatu tarekat yang lain, membedakannya dari tarekat yang lain. Materi yang terakhir yaitu tentang syariat, tarekat, dan hakikat. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan sebagian ulama mengabarkan syariat sebagai bahtera, tarekat sebagai lautan, dan hakikat sebagai mutiara. Seorang tidak akan menemukan mutiara kecuali di dasar lautan, dan tidak akan bisa sampai ke laut kecuali dengan bahtera. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.